podcast Ilmu Gibah. Jadi malam ini gue kedatangan dua tamu. Yang pertama, oh ya thank you udah ingetin, ini episode 2. Yang pertama gue kedatangan tamu dari YouTuber. Ya lebih ke gamer sih YouTubernya. YouTuber namanya Make You Move. Ya bisa kenalin diri dulu, siapa nama ente? Jadi presenter kok begitu. Halo. Ya, masuk. Kembali semua. Makasih. Gue kembali ke YouTube, dunia YouTube. Udah lama, berapa tahun gue nggak YouTube? Gue setahun. Oke, nama gue SNH. Gue dari Make You Move. Udah setahun gue nggak main mobile karena gue jujur main game itu gue jadi toxic, jadi sampah, jadi pokoknya gue bener-bener dah HP gue udah hancur 5 kali udah. Nah, sensor G nama gamenya ya G. Lu kan bagian sensor G. Terus yang kedua gue kedatangan tamu. Yang kedua gue kedatangan tamu ya bukan YouTuber, bukan apa, nggak ada pengaruhnya di dunia ini kayaknya. Ya tampilannya kayak Mama Julid. Kenalin diri cepetan. Udah kebukin aja. Gue Megumi ya. Salam kenal buat YouTube. Siapa sih nama lo YouTube? Udah sebut aja podcast Ilmu Gibah. Biarin aja udah. Udah Nah, pokoknya yang sedang merambah di dunia podcast. OTW viral. Semoga aja viral gara-gara perjulitan kita ini. Karena Ilmu Gibah. Gue mau nanya dulu. Sudah mendarah daging. Iya, gue mau nanya dulu kesibukan selama corona ngapain aja? Wah, jangan tanya. Astagfirullah. Ya nggak apa-apa. Ceritain aja. Banyak kesibukannya itu banyak. Lu 1 no live, 2 no live, 3 no live, 4 no live, 5 no live, kayak gitu semua ya Pak? Bukan. Ini masalah gini. Nih, Tugas. Yang kuliah tugas, yang kerja. Jadi, Megumi udah kerja belum? Gue masih pengangguran. Astagfirullahaladzim. Cepetan ngelamar kerja. Nah sekarang nih ditanya nih. Ini kan kerjaan juga cuy. Ya sih. Dia mau ikutan jadi ini, mau ikutan kerja di gua. Terus. Ya, coba si Megumi kasih tahu dulu kesibukannya apaan. Gue kesibukan gue di rumah. 1 no live, 2 no live, 3 no live, 4 no live, 5 no live, kayak gitu ya. Bukan. Biasa kesibukan gue itu di dapur. Belajar menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar ya. Nah itu namanya cewek ya. Kudu pinter masak. Dia wanita karir, ujung-ujungnya di dapur juga masak. Iya. Kalau gue jadi sama mantan gue kemarin, yang ada gue yang masak tiap hari. Gak usah galau. Bodoh. Kalau misalkan cewek nggak bisa masak, nggak bisa ngelayanin suami dong. Wih, ngapain? Cari cewek yang begitu. Bisa dilayanin. ini ngaco ini kalau ngomong. Yang itu gak usah dibahas. Mohon maaf, urusan pribadi. Pak. Mohon maaf ini podcast buat ngegibah ya, bukan podcast yang menyuruh ke sex education. Tolong ya. Nah, itu udah ada pelajaran SMA SMP, udahlah. Nah, iya. Udah, nih daripada banyak cincong. Layanan cewek gitu. Gimana? Bikin teh sama kopi bukan sebuah pelayanan dari cewek. Nah, itu kan artinya dia bisa masak. Bisa masak, Pak. Itu bukan masak dong. Nyeduh. Itu masak. Masak air.
mana sih? Nah itu kata-kata pertamanya apa? Masak air, masak. Kata masakan itu masak. Udah Bukan kalah. Udah ini kapan kita mulai kita masuk ke topik utama. Kalau Ayo. masak tuh itu Woi, akhirnya udah Sama gila. podcast isinya debat nih. Ini malah kita debat masak. Bukan ya, nggak ngejulit, apa-apa. malah keluar konteks. Nah, Ini ini kan lama-lama ilmu jadi kita. Ini ngejulitnya mau kapan cuy? ya tahu ini nggak selesai bahasan masak doang ini. Nah, pertama kita masuk ke ini dulu deh. Lu pada udah dengar belum ini kasus yang apa? Aktor lah pokoknya aktor Korea. Si Han So-hee yang dihujat sama netizen Indo gara-gara perannya jadi pelakor. Gimana tuh menurut kalian? Gua kasih tahu dulu nih. Coba Megumi duluan, Megumi. Posisi Anda sebagai perempuan. Jadi kami membiarkan Anda dulu. Ini budaya K-pop nih. Soalnya kalau yang gua tahu Megumi ini suka juga Korea. Emang iya, Nggak, Tapi gue nggak sefanatik mereka ya. Gini loh, menurut tanggapan dari gue ya, aduh, gue tuh gatel dari kemarin tuh baca beritanya tuh gue udah gatel gitu loh. Kenapa? Cuman karena apa namanya tadi? si Han So-hee dapat peran jadi pelakor gitu. Nah, si Han So-hee ini dia berperan sebagai pelakor. Tapi kenapa netizen Indonesia yang panas gitu loh? Padahal ini ini drama loh. Cuman sekedar drama loh ya, yang bukan di kehidupan nyata gitu. Kenapa mereka harus panas? Gue kan kayak lo nggak ada kerjaan lain apa selain Hujat gitu. kehidupan orang gitu loh. Gini. Untuk namanya kayak untuk namanya kayak istilahnya gini, sinetron drama sama drama Korea maupun drama Jepang mau ada beda pasti gitu loh dari semua negara. Amerika bikin kayak semacam ya kan sitkom itu semacam kayak drama, sitkom sama drama tapi beda jalur. Sitkom itu juga punya pelakor, punya apa namanya juga sitkom. Itu peran pelakor sama peran yang lain-lainnya itu udah ditentuin sama sutradaranya sama penulisnya. Sama gini loh yang lucunya itu loh, itu tuh drama loh, kok malah diseriusin gitu loh. Nah, itu malah apa namanya? Ngepost di malah komen di postingannya Han So-hee ini bilang pelakor lu apa pakai bahasa Indonesia ngomongnya. Mereka ngomong pakai bahasa Indonesia. Gimana tuh? Itu aduh bodoh amat gitu loh. Gini. Kadang orang Indonesia itu tidak bisa membedakan antara sinetron dengan drama luar. Ini pengennya tuh sama kayak drama luar itu pengennya tuh sama kayak drama sinetron dari Indo gitu loh. Iya. Sementara sinetron dari Indo aja banyak yang mengadvertiskan kelakuan buruk. Iya, gitu loh. Ini maaf aja nih anak-anak zaman sekarang jadi alay. Kalau ini nggak bisa gua bantah, emang bener pada alay. Ini tuh kasus ya, kalau kasus ini tuh gue bisa bilang hampir mirip sama kalau lu pernah dengar kasus Limar Martin tuh. Belum lama sih masih hot, ya sama-sama begonya. Komen di postingan orang luar pakai bahasa Indonesia. Gitu loh. Udah jelas orang luar Kenapa? Itu tuh nyapein diri aja. Iya. Mungkin di pikiran mereka. Mungkin di pikiran mereka. Apa yang dia menurut dia
dia nggak suka gitu kan, apa yang hal yang dia nggak suka dia ucapin di situ dengan bahasa Indonesia tuh ya nggak tersampaikan, buat apa gitu loh. Cuman menuhin komennya itu tuh si Hansoi itu. Iya. Dan lo tau gak sih parahnya apaan? Sampai kedengeran nama netizen Korea dong. Iya, yang sampai netizen Korea, iya gue tahu. Yang apa sih yang dia komen apa gitu sampai bawa bukannya sih? Iya bukan sih? Kalau Rimar iya. Dia berlindung di balik. Nah, Iya. kalau Rimar beda lagi kasusnya tuh. Ya sekarang gini, kalau Rimar aja itu mainnya manipulasi gitu loh. Dengan begitu dia masih merasa terlindungi, masih bisa terasa terlindungi. Tapi dia nyadar nggak dia ngejelek-jelekin nama fans di Indonesia sampai keluar dan kita itu udah dicap jelek gitu loh. Iya. Kalau misalkan dia nyadar. Gini. Dan karena kasusnya Rimar, orang Korea jadi rasis ke kita, bilang, waduh kok maaf aja nih, rasis ini amat sih, nggak maju banget otaknya gitu lah, pokoknya dirasisin kita pak. Ya gitu loh. Nih gua satu warga negara terus semuanya kerambat kan. Iya, karena satu orang doang ini. Iya lah, gue juga fans Korea dari dulu. Iya, gue tahu. Suka. Begini juga gitu loh, lu dengan cuman apa lu melihat gue dalam hal kayak begini, gue mencari masa dengan namanya gue menjelek-jelekan diri gue bukannya menjelek-jelekan di nama fans di situ K-pop itu. Di situ dia ngebawa komunitas, sementara dia itu nggak terlibat di komunitas itu. Dia berlindung di balik nama komunitas biar komunitasnya kena, bukan dianya. Alhasil tetap aja dia kena. Nah, sekarang gini, kalau misalkan itu dia kenapa dia minta maaf? Kagak? Enggak. Gini, dia ada kagak. Nih gue mau bacain dulu nih salah satu komentar warganet Indonesia plus 62 di postingannya Hansohi ini. Baru kali ini ngefans sama pelakor, ya Allah maafkan hamba. Terus ini pelakor kan? Jadi ada yang komen gini. Gua baca 3 aja nih. Yang satu ngomong pelakor cantik. Kedua, ini pelakor kan? Pakai emot sedih lah pokoknya. Yang ketiga, baru kali ini sama pelakor, ya Allah maafkan hamba. Gini. Gimana tuh pandangan ente? Gini. Apa sekarang kalau misalkan dalam lama lu ngatain pelakor pun orang luar gak bakal ngerti. Iya. Udah masuk. Lanjut. Sorry. Dengan lu ngatain pelakor gak bakal ngerubah apa-apa. Udah gitu pakai bahasa Indonesia lagi komennya. Nah, gini. Dengan kan drama Korea itu kan udah lama kan ya booming di Indonesia kan. Iya. Dari zamannya lo tahu kan Boys Before Flowers. Kalau gue drama Korea sih kurang tahu. Lee Min Ho. Yang Lee Min Ho dan kawan-kawan. Meteor Garden. Itu gue juga tahu, Pak. Itu mah legend. Cina. Pokoknya itu ada di TV Indo dulu tuh.
Itu dengan itu kan drakor ini kan udah lama gitu. Terus kenapa baru yang drama Korea sekarang ini yang diramein gitu. yang itu dia yang dipermasalahin si salah satu artisnya ini gitu. Kan sebelumnya itu kan banyak dong drama-drama Korea yang ada peran antagonisnya. Kenapa harus si cewek ini yang kena? Kenapa kemarin-kemarin enggak gitu kan? Pasti ya gue ngerasa gimana ya, aneh gitu loh. Kok cuman karena dia berperan sebagai antagonis terus lo hujat dengan, dan punya ya, mohon maaf nih, orang Indonesia emang bahasa Inggrisnya itu tuh Masih kurang. mohon maaf gue kasar. Masih kurang. Ya, masih dikit lah, masih kurang gitu loh. Gue juga kesel nih. Masalahnya gue keselnya apa? Orang kita itu tuh terlalu ngurusin urusan orang. Iya. Gini, gue mau baca dulu nih. Ngomongnya urusannya sendiri. Bukan ranahnya dia ikut-ikut kepo, ikut-ikut ngurusin, dan astaga, yang itu kenapa harus pakai bahasa Indonesia? Emang lo nggak belajar bahasa Inggris apa selama lo? Gini, bentar. Gini. Bentar dulu. Bentar. Gue dulu Pak. Nih, ada teknologi namanya Google Translate. Kenapa nggak dipakai? Nah, Ya, Kembali ke zaman batu, jangan-jangan mereka. Gini. Yo Pak, silakan. Ya. Bukannya nggak bisa bahasa Inggris, bukannya nggak bisa apa-apa, cuman emang orang-orang kita itu ya masih belum bisa ngurusin urusan kitanya masing-masing, masih suka berantakan gitu loh. Hidup gue juga berantakan. Bukan ngomongin ini dengan hubungan ini, bukan berarti gue ngomongin ini bukan berarti ngurusin. Bukan berarti gue minta diurusin sama orang, kagak. Emang gue jujur aja, emang gue gak hidup gue juga masih hancur, hidup gue gak benar. Apalagi gue Pak, apalagi kalau urusan cewek. Iya. Anjing nyambungnya ke cewek lu. Nah, ya. Cuman lanjut. Ya kan? Ya kan? Ya, lanjut. Apa kita dengan artian gini, kita ikut nih, kita ikutin orang lain gitu loh, ngurusin hidup orang lain. Apakah hidup kita bakal tentram, bakal enak? Enggak bakal. Karena kita cuma ngomong doang. Lu ngejulitin orang, apalagi macam artis yang bukan artis Indonesia, lu nggak bakal dianggap. Emang. Yang bakal dianggap angin lewat doang, udah. Iya. Yang bakal nganggep lu adalah warga negaranya mereka. Karena drakor, K-pop, semuanya itu ya sesuai negara mereka. Nah, iya. Ini gue juga mau ngutip dari salah satu ini sih stand up komedian kata-katanya. Kalau misalkan gak mau drama Korea itu ada peran antagonisnya, peran pelakornya, ini mending nonton Mama Dede aja. Tuh isinya ibu pengajian semua. Kalau nggak mau ngelihat yang ada antagonisnya, udah nonton Mama Dede, Mama dan A, udah tuh itu aja. Karena ya kalau kita ngomongin film juga, seninya di situ ada protagonis, ada antagonis, ada konflik. Film kalau nggak ada konflik apaan? Datar aja kayak pidato.
gini, sekarang mana ada sih film-film sekarang nggak punya antagonis, itu nggak bakal bukan film namanya. Iya. Film nggak ada film yang nggak ada konfliknya. Dokumenter juga ada konfliknya. Di situ dibahas konfliknya. Film dokumenter loh. Bayangin. Cuman gara-gara pengen. Iya. Ntar, mohon maaf dulu nih gue bawa film dokumenter. Maaf kalau salah dikoreksi nih orang-orang film. Cuma ngingetin itu aja. Intinya ya. Sekarang gini. Lanjut. Ya. Kalau misalkan nggak ada apa namanya, nggak ada antagonis di dunia pun, kalau nggak ada antagonis ya nggak bakal ada perang dunia. Nggak akan pasti. Kalau nggak ada perang dunia kita bakal tetap di zaman batu. Nggak akan ada namanya penjara. Iya. Lu mau hidup kayak apa? Lu mau hidup kayak apa? Dongeng happily ever after. Dongeng aja masih ada ininya, masih ada antagonisnya. Pikirlah. Gitu loh. Ya, gini bandingin antara drama sama kenyataan. Emang lu kira Han So-hee kalau misalkan dia dapat peran jadi pelakor di dunia nyata, dia masih tetap pelakor juga? Enggak kan? Tolonglah. Udah sampai kedengeran netizen Korea loh, nggak malu gitu. Ini juga orang-orang yang apa namanya? Yang kritik-kritik orang-orang yang komen di postingannya Han So-hee ini, udah stop lah. Jangan memperpanjang masalah, udah case ditutup aja, di close. Gak malu apa udah kedengeran sama orang Korea, apa netizen Korea, sampai kita dirasisin loh. Udah please stop, udah itu aja, gue mohon banget nih. Mungkin sih kalau menurut gue sih ya kan, kayak mungkin pernah lah ya artis Indonesia tuh yang dihujat gitu kan sama netizen kita. Ya tahu aja lah, netizen kita tuh mulutnya udah kayak sampah. Udah kayak neraka. Gak julid gak induk. Nah jadi dia itu apa, kayak nggak rame gitu loh. Kalau bagi mereka tuh kalau gue nggak ngehujat, nggak ngejulid, nggak tenang hidupnya, nggak rame. Iya, nggak tenang gitu loh, kayak apa namanya, ada yang ganjel. Makanya artis kita aja tuh kan banyak yang bagian komennya itu kan dimatiin kan, biar nggak ada yang komen-komen. Karena kan ada salah satu artis yang di komen, terus akhirnya artis lain tuh kayak, oke, bagian komenan nih bakalan gue kunci biar nggak ada yang komen gue. Iya. Itu kan kebanyakan kayak gitu kan sekarang. Ada sih yang masih ada yang beberapa yang begitu. Megumi, kayak waktu itu ada tuh artis Indonesia yang dikatain apa, waktu itu dia punya TV show sih, ya kan, dikatain dia mau presenternya dia itu dikatain sama netizennya ditarik. Ji, Om bukan? Terus jangan merek bodoh. Iya. Bentar. Ji, lu biar ada kerjaan dikit jadi bagian sensor. Lanjut. Nah,
kan kita kita itu ya orang-orang kita itu kenapa pada ngejulit? Ada satu alasan yang gue tahu. Apa tuh? Rata-rata orang ya yang ngejulit terus di notice itu biar mereka apa? Biar mereka terkenal. Biar mereka ngerasain oh ini saya terkenal sesaat gitu. Pansos. Iya pansos itu. Hidup tanpa pansos itu kurang gitu ya. Saya kurang lengkap. Bisa. Masa gue mau lanjut lagi nih. Gue mau lanjut lagi. Sebentar. Oh, ya. Orang kita itu kalau nggak pansos di dalam hidupnya nggak bakal bisa hidup. Kita bakal terus di bawah. Itulah Pengen banget terkenal. Nah, gue itu rakyat jelata juga nggak apa-apa nih. Oh, gue juga bikin YouTube. Kalau misalkan gue masih ngelanjutin YouTube sekarang, gue juga nggak tahu gue terkenal atau kagak. Ya kan? Dan itu Iya. semua juga identitas. Bukan atas rumah gue. Gini. Untuk apa namanya kelakuan netizen Indonesia ini tuh bukan cuma ke Korea doang kalau lo mau tahu. Kalau lo tahu kasusnya Prince Martin tuh. Apalagi tuh. Kalau kasusnya Prince Martin, dia yang lebih paham. Gue soalnya ketinggalan kalau kasusnya Prince Martin ini, jujur aja. Yo, G. Oke. Biar ada ngomong lu dari tadi diem Bisa aja lu. jelaskan? Gua AFK dari tadi. Tahu lu dari tadi AFK lu, untung aja nggak ada tombol report. Tombol report gue Berempat, ayo. gini, kalau ada tombol report gue kasih penilaian rata kiri semua. Rata kiri sangat buruk. Bukan ABCD. Kalau ABCD semua mah rata kiri juga bagus nilainya. Nih. Kalau yang soal Prince Martin ya, kalau yang gue tahu nih ya, nih sekalian gue ngobrol sama lu, Ge. Iya. Katanya sih ya yang Prince Martin itu dia di apa ya, yang ceweknya dihujat-hujat itu bukan sih disuruh putus gitu Iya, segala macam. dihujat makanya IG-nya di private. Gua AFK bentar. Lu lanjutin aja ngobrol. Gantian lu tuh AFK. Gantian gue nih AFK lu. Enggak gue bingung anjing. Enggak gue bingung anjing. Ini presenter ngapain sih anjing? Bukan cuma gua presenternya, si GG itu juga presenter dia. Lu kan yang punya YouTube. Iya, dia juga ikutan jadi presenter, Pak. Udah bentar dulu gua AFK gitu. ngobrol dulu aja berdua. Gua masih bisa denger kok. Terus gimana? Nah, itu gue juga sempat denger tuh. Itu emang sampai benar-benar di private itu. Iya, benar-benar di private. Nah, itu apa? Benar-benar di private. IG-nya yang kekasihnya bener-bener Pangeran gitu. Martin. Martin bukan Martin. Sorry, salah. Martin mah apalagi? Martin. Emang sih gue tuh awalnya bulan apa ya? Kalau nggak salah sih bulan kemarin. Bulan kemarin kan? Bulan kemarin atau bulan Maret gitu ya. Jadi tuh awal Maret. Dia tuh sempat viral kan di TikTok. Gue sampai ini siapa sih gitu loh, kok pada seneng kan netizen Indonesia sama nih cowok. Oh ternyata dia pangeran dari Brunei ya, kalau nggak salah. Iya. Nah itu ya gue lihat kan, nih sumpah nih cewek sumpah halu ya, mohon maaf nih cewek punya TikTok, dia halu sampai dia bikin di situ tuh kayak ya calon pacar, calon suami, pokoknya yang mengisi hidupnya dia lah. Iya, gue ini orang kali ya. Ini halu itu kah orang Indonesia gitu loh. Jadi di Indonesia itu tuh kalau mau halu nggak perlu pakai barang-barang haram gitu. Lu
kalau buat cewek nih, lu cukup ngelihat orang ganteng aja. Udah lu langsung halu lu. Gak usah keluarin duit. Udah lu modal kuota aja ngeliatin cowok ganteng gitu kan buat cewek-cewek nih. Udah lu halu. Kalau buat cowok ya cewek-cewek cantik gitu. Kebalikannya lah pokoknya. Untuk lah sekarang gini, banyak kok cowok aja banyak banget di luar kayak mau di sini kayak banyak yang ganteng. Teman-teman gue juga banyak ganteng. Gitu loh. Gini aja deh, orang-orang Indo jarang yang mau mensyukuri sama lingkungan sekitar. Nah, itu dia. Ada cowok baik aja lebih milih fuckboy. Bener nggak? Orang kita tuh banyak milihnya, ceweknya tuh banyak milih. Iya. Nih, ya. Mereka milih orang-orang luar. Cuman bahasa Inggris masih mau ngomong apaan lu pakai bahasa planet, pakai bahasa tanah, pakai bahasa rumput. Mereka berpikir kalau misalkan bahasa internasional mereka itu bahasa Namek, Pak. Bahasa Namek. Ngomongnya reketek. Nih, lu nggak bisa bahasa Inggris, terus lu nikah sama orang Rusia pun, lu mau ngomong pakai apa? Iya. Ini deh, kalau lu mau nikah sama orang luar negeri, seenggaknya lu bisa bahasa internasionalnya deh, gitu loh. Kalau misalkan dia bisa bahasa lu, syukur-syukur, alhamdulillah. Nah ini lu mau nikah gimana? Pakai bahasa isyarat gitu? Ngobrol apa bahasa isyarat? Belajar bahasa ini. Lu berharap dia bakal belajar bahasa Indonesia gitu? Mau sampai kapan? Mau sampai lu beruban? Baru lu bikin anak? Gimana ya? Sampai lu keriput, sampai lu menopause baru mau bikin. Sampai bau tanah. Mau nikah. Itu aduh. Nggak bisa. Nggak akan. Seenggaknya lu kalau misalkan emang mau sama orang luar negeri, lu ada usaha dengan apa? Lu bisa bahasa internasional udah cukup itu aja. Iya, mau komen di orang luar pun ya. Gue ngomong sama cosplayer aja nih, cosplayer Indo. Gue nggak mau sebut merek ya. Cosplayer Indo pakai bahasa Inggris. Pak, sebut merek aja biar editornya ada kerjaan. Lanjut. Lanjut. Nih, gua sama Megumi. Iya. Banyak loh koneksi orang-orang Jepang, ya nggak? Gitu loh. Iya. Karena antum jurusan sastra Jepang kan? Bahasa Jepang. Karena Kita aja kita belajar bahasa Jepang. Nah, kita ada niatan buat namanya belajar dunia luar. Lu apa kabar? Ini lu gini, ibaratnya lu ngahalu pengen dapetin orang dari luar. Dan di saat lu kesel sama orang itu, lu komen pakai bahasa Indonesia. Ya nggak ngerti lah. Lu komen pakai bahasa Inggris. Makanya pas pelajaran bahasa Inggris lu jangan main QQ atau nggak tidur. Paham nggak? Itu doang. Lu bahasa Inggris malah tidur, malah gambar, malah mabar. Akhirnya nyontek. Itu. Ya meskipun jujur aja kalau gue bahasa Inggris masih ya rada susah ngomong, masih terbata-bata gitu loh. Ya seenggaknya gue masih ada usaha bisa ngobrol gitu loh sama teman-teman gue, kayak contohnya dari orang Malaysia masih pakai bahasa Inggris gue walaupun bahasa kita mirip. Ya ini lu mau kontak aja sama orang luar, mending lu bisa dulu deh bahasa internasional bahasa Inggris gitu. Beberapa negara gak ada yang bisa bahasa Inggris, gue ngerti. Iya. Cuman apa mereka nggak ingat belajar sama ngerti beda. Ngerti sama ngomong beda. Lu ngomong bahasa Indonesia sama orang India, atau belum tentu ngerti. Belum tentu. Lu ngomong bahasa Inggris ke orang Jepang, mereka nggak bisa bahasa Inggris.
mereka bahasa Inggrisnya masih dibilang jelek. Cuma Mereka belajar susah, bahasa gitu. sendiri aja masih kesusahan. Nah, sekarang apa mereka nggak ngerti bahasa Inggris? Oh, mereka ngerti bahasa Inggris. Mereka ngerti, cuma masih belum bisa untuk ngomongnya. Iya. Gua nanya, lu ngerti bahasa Inggris nggak? Kok Ibarat gua kuliah di Jogja, ngedengerin temen gua ngomong bahasa Jawa. Ya gua masih ngerti dikit, tapi gua nggak bisa ngomong gitu loh. Seenggaknya gimana ya? Kalau lu emang nggak bisa ngomong bahasa Inggris, kalau misalkan apa ke teman-teman lu yang tinggal di luar negeri, ke internasional gitu, mending jangan. Lu pelajarin dulu bahasa Inggris, sudah itu. Baru dia lu cekcok panjang lebar. kasihan. Iya. Gue sih kasihannya sama apa orang luarnya. Lo nanggepin lu juga bingung itu ini gimana ngomongnya gimana nih. Dan ini juga apa namanya? Ya balik ke yang tadi lagi. Lu ngomong kayak gitu, lu ngehujat orang dari negara Korea ini, si Han So-hee, Rimar Martin. Lu udah lihat sendiri kan balasannya, mereka rasis ke kita. Gitu loh. Oh iya, gue kalau masalah bahasa sendiri nih, gue jadi keinget satu kasus. Apa, Pak? Apa tuh? Nah, ini balasan julid. Asik. Nah, asik nih. Ini editor kita biar ngobrol dulu nih. Dari tadi dia AFK soalnya. Kesel gua. Oh lu. Lanjut. Ya, lu tahu kan yang TikToker orang luar, cowok. Apa tuh namanya? Ya nggak tahu sih. Lu nanya ke dia, mana mau, dia nggak pernah mau sebut merek. Karena malas sensornya. Gua lupa. TikToker luar sih, gue tahu. Terus Ya, cowok tuh ganteng. Nah, udah jelas lah. Responnya tuh yang itu apa? Puding apa sih? Roti kukus apa gitu. Dari Bandungnya kakak gitu. Ingat kakak? Tahu nggak yang? Gua nggak tahu kalau itu. Aduh. Yang apa? Coba diulang. Nah, ini Megumi nih kayaknya nih dia paling semangat kalau masalah ngejulit nih kayaknya nih. Lebih semangat daripada hostnya. Karena gue emang suka ngejulit. Mohon maaf. Karena julid itu passion hidup lu ya. Makanya kalau mau jago ngejulit, denger terus podcast Ilmu Gibah. Belum selesai, jangan promosi dulu. Lanjut. Yang apa sih yang komenannya sama cewek-cewek Indo tuh adalah pudingnya apa roti kukusnya kakak gitu, roti kukus dari Bandung kakak gitu. Ngerti. Oh, itu. Yang masalah itu ngerti. Nah itu sebenarnya maksud dari netizen itu apa? Buat promoin itu roti, itu kuliner, atau mau pansos? Gue kali ini nyimak aja ya. Itu roti kukus. Itu roti kukus atau roti yang dia beneran ngomongnya roti kukus. Nggak tahu, gue agak lupa. Tapi soalnya kalau misalkan kita ngomongin masalah roti ya, roti, lu ngeliat orang ganteng, misalkan orang ganteng itu pun juga berotot, kita ngomongin masalah roti masih bisa. Bentar. Mungkin ini yang diomongin. Bentar dulu, Pak. Jadi, ya bisa kalian denger di podcast Ilmu Gibah, roti aja digibahin loh. Roti digibahin. Iya, makanya roti gak salah apa-apa, kita makan doang. Iya. Roti digibahin. Lanjut. Ini orang kita itu bisa mengartikan roti ini ya. Lihat orang ganteng, lihat berotot dikit, kita itu ngomongin roti, bakal tahu kok orang-orang itu ngomongin roti apa. Cewek aja tahu.
Lu ngeliat cowok ganteng dikit berotot. Lu ceweknya tahu lu ngomongin roti apa? Iya, sobek. Iya. Itu maksudnya. Lu mau ngomong roti kek, mau ngomong apa kek. Juga tetap aja ujung-ujungnya ya roti sobek. Iya. Ya itu juga, itu ya. Kalau menurut gua, ya menurut gua pribadi, Iya. itu pelecehan. Kenapa gua bisa bilang pelecehan? Gimana tuh? Ya. Oke, lu komen. Oke, lu gini. Oke, mungkin dia mau dilihat badannya bagus. Cuman apa lu bisa masih ngomong, roti kukusnya dari Bandung kakak gini-gini. Cuy. Really? Nah, gitu. Itu maksudnya pelecehan lu ngeliatin orang di bagian tertentu yang seharusnya lu nggak lihat dan lu oke kalau lu lihat cuman apa lu masih komen bukan komen sih, bukan lebih ke komen, ngeposting, lebih ke posting. Kalau gue bilang, kalau komen netizen punya hak untuk berkomentar, tapi kalau ngepost disaring juga gitu loh ya, walaupun komen tuh harus lu saring. Tapi itu ya bener kata lu, bisa masuk ke, bukan nggak tahu bisa masuk atau emang udah masuk ke pelecehan, tapi yang jelas ya emang udah ngawur kalau udah kayak gitu. sekarang netizen Indonesia itu udahlah dulu lagi corona masuk dulu belum kasus, kita santai-santai dulu. Corona Tapi mana lagi puasa gitu kan. Ini sekarang ini kita lagi bulan Ramadan, jaga omongan kita. Jangan komen negatif mulu. Lagi corona, biar editornya nggak banyak editor. Lu enak-enak ya ngomenin orang, ya nambahin kerjaan hidup lu, sementara kerjaan lu aja belum beres. Kerjaan di luar juga udah susah. Iya. Hanya Megumi, maaf. Ya, bukti nyatanya Megumi. Ya, gua aja terus. Jadi sesi roasting. Kalau kita ngomongin kerjaan, nih sekarang ya, kalau kita ngomongin kerjaan, kata yang baru dikeluarkan pemerintah kan ada sekarang itu kan kartu bukan kartu sih, kayak website prakerja gitu kan. Prakerja. Lu udah ikut belum ya, Gumi? Hah? Belum. Emang ada dasarnya mageran kali ya? Sama gua udah, yang mau kalah sama gua udah keterima nih. Widih. YouTube gimana Pak nasibnya Pak? Iya gitu. Ini siapa lagi nih yang DC? Biasa. Hilang sinyal. Butuh subsidi dari kampus. Udah lulus. Kalau kita dapat subsidi ya, G. Dapat. Lah, gua enggak 4.000 doang dianggap. Lu dapat nggak? Dapat subsidi cepet dari kampus. Tapi itu buat semua provider atau gimana? Atau kayak kampus gua terbatas buat nih. Udah malam, sinyal udah mulai goyang. Lu di mana sih? Di gua mana lu? Lu sekarang di gua mana sih? Gue tanya susah banget sinyal kayaknya. Gini. Ji, Sekarang ya. lu tahu kan Ji, tempat gua kayak gimana Ji? Tahu ya. Sinyal aja. Wah, gimana gua ke sono kalau misalkan pakai? Hah? Lu mau ke tempatnya Megumi? Maksudnya
gimana kalau gua kesana sinyal gua pakai Lu baru nyampe depan gerbang aja udah dihalang ya. Gue sama militer mau lu. nggak Up semuanya up. Lanjut pembahasan kita. ini pembahasan masih berlanjut nih. Itu tuh Masih itu tuh ya. panjang. Nih gue sekarang gini nih. Masih Kan panjang kita ya lagi sahur nih. kita kan juga lagi ngomongin kerja ya. Gue kasihan ya gue. Sekarang tuh kerja udah susah segala macem. Ngebayangin gak sih kayak yang nyari uang susah, yang nyari gini, mending kita nyari apa? Yang nyari uang gampang. Karena yang nyari uang susah itu kasihan gue. Mending lu daripada Gue juga daripada lu apa namanya ngekomenin orang nggak jelas gitu kan, lu cuma marah-marah di sosial media gitu. Mending lu cari sesuatu, mending cari tahu sesuatu, lu kreativitas, gimana caranya lu kira-kira bisa dapat duit gitu. Nah, Bukannya komen Setuju nggak gue. jelas gitu, lu buang-buang tenaga, duit nggak ada gitu. Kalau itu gue setuju tuh. Kan Eh, rata-rata itu kan sih. netizen kan begitu. Iya. Komen-komen biar pansos. Ntar kalau misalkan komenannya nyelekit dikit, malah Dibilang head comment. bukan. Omongannya nyelekit dikit, terus artisnya nggak suka, dibawa ke ranah hukum, kalang kabut, Iya. keringat dingin, Ya kayak ini kayak kencing darah, Terus? kayak gitu. Terus? Gue bilang, yang paling lucunya apa? Pas dia minta maaf, saya ikhlas, saya hilaf. padahal "Lu mah tau nggak sih, cuma biar masalah selesai gitu. lu tau nggak sih kasusnya Chef Arnold yang waktu itu yang istrinya dia dikomenin jelek-jelek sama netizen Indonesia, dan yang si netizennya ini masih di bawah umur loh. What? Dan dia bisa berkomentar sejahat itu, sesadis itu loh komentarnya. Dan udah lupa sih komentarnya apa. Pokoknya dia komen-komen kayak gitu, nah si Chef Arnoldnya nggak terima, terus dia tuh Chef Arnold tuh langsung bikin story kayak negasin, oke, kalau lo mau lanjut ke kantor polisi, digituin sama Chef Arnold. Kalau emang lo nggak mau minta maaf, gue bakalan lanjutin sampai ke kantor polisi. Ya akhirnya anak itu kalang kabut. Iya. Lu nyari masalah tapi lu nggak mikir resikonya. Nah, Ngomong minta maaf. tapi kan sekarang gini loh kasusnya kan, orang kita itu tuh nyari masalahnya sama orang luar. Nah, kenapa gue bilang nyari masalahnya sama orang luar? Karena orang luar pertama nggak ngerti bahasa kita. Terus juga mau bawa ke ranah hukum juga nggak bisa kan. Nggak kayak sesama orang kita, kayak kasusnya artis-artis tuh kan banyak tuh yang dijulitin sama si netizen. Kadang ada yang sampai dibawa ke ranah hukum. Kayak kalau nggak salah ada lumayan banyak ya yang gua tahu tuh sampai dibawa ke ranah hukum gitu, kayak kasus sosial medianya dicatat, udah didata yang mana aja nih kira-kira. Gue tahu kasusnya. Gue tahu salah satunya siapa. Ya? Ini deh lu tahu nggak sih pas viral-viralnya ini anak Ruben Onsu tuh, ya itu salah satunya. Oh iya, si ini. Betran. Siapa? Betran. Iya tuh.
Tapi ada juga sebelum itu tuh ada yang pernah dibawa ke ranah hukum juga sih kasusnya, karena anaknya di komen yang jelek-jelek gitu. Kalau nggak salah siapa, Ayu Ting Ting apa ya, yang anaknya di komen-komen gitu, terus dia nggak terima, akhirnya lapor ke polisi, kasus dibawa tuh beberapa netizen yang ngejulitin dia. Gue bilang, buat apa lo tuh yang ada, oke lah dia ngejulitin sesama kita, masuk kantor polisi kan kasusnya. Gini. Dia nyari Kalau lu mau yang ngejulitin orang, tapi ya konteksnya udah kasar atau menghina gitu, jangan deh di internet. Lu tahu sendiri kan dunia internet itu kejam, lu nggak tahu lu berurusan dengan siapa, sifat orang aja lu nggak tahu. Apalagi artis, yang kita tahu kan kebanyakan artis itu mohon maaf pencitraan gitu. Nah itu dia. Gue aja ngejulit kayak gini ya mikir-mikir gitu loh. Dan ya gue selalu minta maaf sih kalau misalkan emang ada pihak yang tersinggung. Sebenarnya kita tuh di sini tuh menyinggung para netizennya sih. Kenapa kita menyinggung para netizen? Soalnya udah menurut gue tuh apa yang mereka lakuin tuh udah kelewatan batas. Yang dari kasusnya si Rima, terus si Prince Mati, Mansoi. Nah itu tuh 3. Ya sebenarnya sih intinya kasusnya dibully ya. Kan, tapi ya itu balik lagi kenapa mereka dibully, pertama orang luar, kasusnya yang begini. Padahal mereka nggak punya kasus, tapi ada-adain gitu loh sama orang kita. Nah itu, dan orangnya sendiri dijulitin, dibully sama netizen kita, mau dibawa ke ranah hukum juga nggak bisa kan. Soalnya antar negara nggak mungkin gitu loh. Mungkin kalau misalkan dia ada di sini bisa lah dikasusin. Iya. Kalau misalkan 2 orang ini ada di satu negara bisa. Contohnya, contohnya sih. Karena apa? Itu mencemarkan nama baik gitu. Iya. Masalahnya ada kejaksaan internasional kagak gitu loh. Kejaksaan internasional, gue nggak tahu dia bakal ngurusin kasus kayak gini apa enggak. Nah, masalahnya gitu. Rata-rata kan orang Indonesia, aduh gue juga nggak ngerti dah kenapa. Kalau apa namanya? Soalnya gini ya, soalnya gini loh. Ya balik lagi yang gue bilang, drama Korea tuh udah lama, mungkin karena zaman gue tuh kayak udahlah yang namanya peran antagonis kan udah tau lah kayak gimana gitu. Emang perannya dia di layar kayak gitu, di luarnya kan baik gitu kan. Iya. Tapi kalau perannya kayak dikomentarin gitu pada zaman gue sih enggak ada. Sorry, nggak tahu kenapa tiba-tiba DC dong. Kelamaan kali ini. Lanjut. Ya. Lanjut. Kebiasa apa ya? ngebully orang itu enak. Ya, ngebully orang itu enak. Cuman lu gini deh, kita tuh orang Indonesia itu gak pernah mikirin orang lain tuh perasaannya gimana. Kita cuma ngikutin budaya Barat. Iya. Orang-orang tuh lebih mau ngikutin nafsunya dan nafsu diri sendiri. Dia nggak mau peduli akan orang lain. Sekarang gini gue bilang ya,
kita dapat itu tuh dari mana? Kalau bukan dari Amerika. Karena di Amerika sendiri bully itu banyak loh. Di Jepang juga ada sistem bully. Enggak Kalau sih. Kalau Ya, di Jepang parahnya dibully orangnya bunuh diri. Iya. Secara mental. Bully itu. Karena apa? Mentalnya dia nggak kuat ngadepin itu. Kalau Iya. kita kan udah terbiasa lah ya dibully, tapi kalau emang kelewatan batas, Ya, pasti itu dilapor ke polisi sih. Ya kayak kasus-kasus artis sebelumnya lah. Ya gini gue dulu. Gue mau ngomong. dia kasih ngomong G dulu nih, dari tadi dia AFK nggak ada ngomong. Nggak apa-apa, silakan ngomong. Nih, lanjut. Sebenarnya budaya bully itu kalau menurut gue udah dari zaman penjajahan, bukan dari zaman luar masalah dari Amerika atau itu enggak. Sebenarnya itu dari zaman penjajahan. Itu kerja Rodi emang termasuk bullying kagak sih? Romusnya termasuk bullying kagak sih? Bukan. Kalau gue sih bilangnya Kalau itu Beda antara kalau beda, itu beda ininya. Kalau bully itu kan ya semacam lu ngata-ngatain, tapi ya lebih gimana ya, kalau di luar negeri mungkin kayak dihakimin gitu loh. Lu dibully terus sampai yang ngata-ngatain orang tua apa segala macam. Kalau di luar negeri kan kayaknya ngebulinya kan jahat banget ya. Kalau di kita kan ngebully hal yang kecil kayak ngata-ngatain teman pakai nama orang tua tuh biasa, cuman bercandaan. Tapi kalau mungkin di luar tuh enggak kan gitu loh. Terus yang apa sih, kalau di kita tuh bully tuh kayak masih main-main gitu loh, yang masih hal sepele aja tuh main ya dianggap biasa, padahal sih ya itu hal yang nggak boleh gitu loh. sebenarnya juga ngebully tuh apa sih untungnya buat lu pada? Gitu loh. Gue juga nggak ngerti ya. Jadi kita tuh kayak ngikutin budayanya luar gitu loh. Ya gini masalahnya, kita orang pasti udah pernah lah ngerasain nggak suka sama orang. Nah itu sistemnya di Indonesia itu ngebully yang paling kasar itu ngebully yang jadi tuh apa ya, kalau menurut gue pribadi nih ya, kalau di Indonesia ngebully tuh kayak bully yang tingkat ringan tuh kayak main kata-kataan atau yang hal-hal sepele tuh ya itu masih bercandaan lah bullynya. Tapi kalau udah tingkat parahnya tuh kayak Main fisik. Nyerang di kita nyerang mental. Iya. di kita tuh paling parah tuh nyerang mental sama fisik. Nah, gue Tapi lebih bahaya mental loh. Percaya nggak? Lebih bahaya mental daripada fisik. Kalau fisik lu sembuh kayak luka masih bisa sembuh dalam beberapa lama. Kalau mental bisa beberapa lama. Bisa bunuh diri lu kalau nggak kuat, beneran deh. Sama, harus itu sebenarnya fisik sama psikis tuh sama-sama. Bayangin lu dibully sama fisik sampai jari lu membiru nggak bisa sembuh, harus diamputasi. Iya. Nah itu Aku tahu ini itu kasus kita sendiri juga kan. Nah itu kasus yang barusan mau gue jelasin tuh. Itu kan ada kan di daerah mana? Dia dibully. Malang. Dia dibully sama temen-temennya sampai ujung-ujungnya dia jarinya harus diamputasi. Dan gue keselnya sih tanggapan dari kepala sekolahnya itu,
cuman bilang itu hal bercandaan. Hello, hal bercandaan tuh nggak separah itu gitu loh. Itu udah lewat batas dong, dan Gila, itu itu udah harus respon dikasih kartu yang merah itu. gue menyayangkan tuh respon dari kepala sekolahnya yang bilang kayak gitu loh. Wah, Terus ya, gila sih. terus. Cuman dari orang yang terdekat kita pun juga pasti ada yang punya penyakit mental. Apa lu peduli? Agak. Apa tuh orang punya punya epilepsi lu juga masih peduli? Lah kagak. Yang penting lu seneng. Lu cuma mikirin tawa doang. Ketawa sebentar udah gitu loh. Cuma mikirin kayak gitu doang. Udah. Sekarang gini deh, nggak usah jauh-jauh. Temennya si YouTuber tamu kita ini kan ada yang autis. Dan yang autis itu gimana, saudara? Tanggapannya oleh dosen, oleh lingkungan kampus. Banyak yang ngebully dia loh. Sampai waktu Banyak itu gua denger kalau nggak salah dia berantem ya. Iya, dia berantem. Terakhir kali itu ngeberantem. Wah. Itu aku masih nyari maksud. Dan itu bayangin dong ya, sekarang gini deh, anak autis. Seorang anak autis, dia emang dunianya sendiri gitu loh. Asik sama dia sendiri. Punya dunia sendiri. Nah, dia kan punya dunia sendiri. Dan gue tuh gimana ya, ini dosen kita ya emang jahat. Gue tuh kadang sampai ya Allah, lu dosen, lu ada yang punya anak, ada yang belum nikah. Suatu saat masih susah nyari jodoh gitu, dan dia malah kayak gitu. Ya, sekarang Coba lu bayangin kalau misalnya mentalnya keserang. Mentalnya nggak kuat, bunuh diri tahu gimana. Suatu saat punya anak yang kayak gini gitu loh, bagaimana menanganinya gitu. Kan masalahnya anak autis ini kan suka dipandang sebelah mata. Iya. Sama kaum normal. Dianggap bahan bercandaan. Tapi jangan salah, anak autis itu IQ-nya di atas rata-rata. Lebih pintar daripada orang normal. Gini deh. Lu pada nih, kita juga yang masih apa, yang kondisi fisik masih sehat, normal, masih utuh badan. Normal. Nah, kita masih bisa kalah pintar daripada orang-orang yang cacat fisik gitu loh. Karena itulah orang-orang itu tidak suka sama orang yang suka autis gitu-gitu. Karena apa? Mereka rata-rata punya pendirian apa? Mereka pintar. Mereka iri, mereka dengki. Kenapa mereka iri mendengki? Mereka tuh nggak bisa kayak mereka. Itulah orang-orang kita itu. Kenapa kita suka ngebully sebagian? Karena apa? Nggak punya pendirian, nggak punya skill. Itulah kelemahannya orang-orang kita. Hanya karena itu aja, Paman Boboho. Bukan hanya karena itu aja. Karena secara fisik, anak autis ini ya secara fisik normal. Iya. Cuma emang mereka sendiri aja yang kalau dia, nah kadang tuh kita itu ya sama orang yang kelakuannya aneh dikit dijauhin, diomongin, dibully. Nah, anak autis yang IQ-nya di atas rata-rata melakukan hal yang aneh karena emang dia dunianya lagi senang sendiri, dibully. Dan yang ngebully itu bukan hanya
mahasiswa, teman-teman kelasnya, tapi dosen juga ada yang begitu. Maksud gue gini loh, dosen ini adalah orang tua kita di kampus kan. Nah, Masa seharusnya harusnya orang tua di kampus itu ngasih yang benar buat mahasiswanya, bukan malah ngejatohin kayak gitu. Kan udah ngawur. Ngomong-ngomong udah jam 11 sih. Kasihan itu ini. dia pembahasan kita kemana-mana kan, jadi Iya, makanya lu pengen gua tutup dari tadi lu pada cekcok aja. Nih gue bingung nih ngasih judul ntar kayak gimana. Udah, gua tutup aja ya dari tadi. Dari tadi gua nge-WA lu pada di stopin ini, ditutup. Pada nggak ngecek, nih cuma si G doang. Si Rimar kita belum ngebahas nih. Udah di episode 1 kemarin. Udah. Iya. Oh udah. Tadi lu bilang mau ngebahas 3 orang. Sedikit. Gue kan lebih fokusnya kedua itu. Oke lah. Ya udah, kita tutup dulu. Ini. Bentar. Ini gue ada gambaran lagi sih. Sebenarnya sih ada yang pengen gue omongin soal pekerjaan. Mungkin suatu lain kali kalau misalkan nih besok mau bikin hal kayak begini lagi nih. Mau diomongin soal pekerjaan. Rencana di episode 4 aja sih, Pak. Soalnya gue episode 3 emang udah ketemu konsep juga. Jadinya ya kita tunggu tanggal mainnya. Udah, yang penting ditutup dulu. Semoga buat penonton ini ilmu pergibahannya makin luas dan kalian makin pinter menggunakan sosial media, makin bijak gitu. Jadi nggak asal cekcok komen doang gitu. Bukan hanya kita aja, seluruh netizen yang suka ngejulit. Iya, ngejulit di sosmed, yang suka yang mulutnya itu dibiarin lepas aja gitu loh, ngomong seenak jidat. Suka ngejulit pakai fake akun. Iya, berani fake akun. Lama-lama nih yang bikin Instagram gue bilang nih, woi lu yang bikin Instagram, komenannya pada dihapusin aja dah, nggak usah ada komen-komenan biar nggak ada yang ngejulit. Iya. Lagi komenan buat julit, goblok. Yaudah, kita tutup dulu untuk malam ini ya. Ada pesan mungkin dari bintang tamu saya yang nggak saya cintai. Jancok. Nah, ini tugas editor. Oke, tadi udah ya. Ini tadi tugas editor buat sensor kata kasar ya. Iya. Oke, ya udah. Kalau gitu gua. Tunggu bentar. Gue belum. Oh ya, promosi dulu. Jangan lupa. Nah, diam dulu kalian nih. Nih mau promosi dulu. Jangan lupa like, share, sama subscribe yang podcast gak guna begini sebenarnya. Gak guna dong. Gak guna. Ilmu gibah. Cuman, ya kan gak guna makanya ilmu gibah. Nah, buat kalian yang suka gaming, terutama Mobile Legends, PUBG segala macam, itu ada YouTube channel gue di deskripsi. Orang ini yang punya YouTube, para presenter ini, ya. Kalau suka bisa aja di subscribe gitu. Ini gue juga lagi pengen balik lagi ke dunia PUBG. Ada yang mau gue reveal. Dunia PUBG. PUBG yang penting main, ya. Ya. Oke. Baik. Ini pada mungkin Megumi mau promosi sosial media, bisa.
Sena mau Ya, promosi boleh. sosial media bisa, tapi nggak tahu ada yang follow apa enggak. Kalau mau, sebenarnya gue sih ada, sosial media gue banyak, cuy, jangan sedih. Mau apa? Instagram gue ada. Oh, gue kadang Udah yang suka dipakai nge-live sama banyak tuh. orang Instagram. Gak usah banyak TikTok lu. Kalau Instagram, mas saya pakai nama asli, nggak seru. Ya udah berarti nggak usah promosi ya. Live aja nih. Live. Live. Kadang Boleh dong semule. Semule. Bigo dong. Udah, tutup. Yaudah, gua tutup. Kalau gitu ya udah gua kira pamit dari Project 1 untuk undur podcast Ilmu Gibah episode 2 ditutup. Oke. Cabut. Ya. bye-bye. Oh, Dadah ya, semuanya. Ya, Udah kan? Nah, ini Sige Udah kan? belum Udah kan? Sige Udah belum tutup. Sige belum ikutan tutup. ya udah tutup. Yuk, kali ini beneran ditutup. Episode 2 ditutup.